Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi seputar Jawa Barat, di antaranya bantuan logistik untuk lokasi terpencil terus dilakukan. Ratusan rumah di Subang terendam banjir. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipali. Selain ketiga topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jawa Barat hari ini dengan informasi yang pertama dari Cianjur. Hingga hari ke-14 bencana gempa Cianjur, tim relawan terus menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana Cianjur. Bantuan kepada warga wilayah terpencil dengan menggunakan gerobak karena akses jalan tidak ada di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Beginilah aktivitas relawan siang ini membantu membawa logistik menggunakan gerobak kecil ke lokasi terpencil di Posko 2 Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para relawan pun mengaku bantuan harus melewati pematang sawah sejauh 15 km menuju posko pengungsian warga. Hal ini dilakukan karena tidak adanya akses jalan untuk kendaraan roda 4. Bantuan hanya sampai posko desa dan bantuan ke sejumlah pengungsian terpaksa menggunakan gerobak. Kita amanah dari donatur-donatur, kita tampung, langsung di drop ke pengungsi-pengungsi yang terdampak yang daerah terpencil. Khususnya yang terpencil ya. Warga membutuhkan bahan bangunan untuk membangun hunian sementara. Yang mengasih ke sini saya terima gitu Pak. Jadi enggak ini dari mana. Nah dari mana saya terima aja gitu Pak. Yang penting ada aja ya. Iya, yang penting. 2 pekan pasca gempa bumi Cianjur, kesediaan logistik mencukupi untuk 1 bulan mendatang. Warga berharap dibukakan akses jalan roda 4 ke lokasi terpencil untuk bantuan sejumlah material bangunan guna perbaikan rumah yang rusak akibat gempa. Demikian laporkan Saiful Hardi. Memasuki 2 pekan lebih bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, warga mulai semangat untuk kembali bangkit dari tragedi bencana. Sabtu pagi, warga kampung Sarampad Wetan membersihkan puing reruntuhan fasilitas peribadatan seperti masjid. Kampung Sarampad Wetan, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hari ini mulai membersihkan puing reruntuhan fasilitas peribadatan seperti masjid. Warga bergotong royong merobohkan masjid yang hancur dan akan membangun kembali. Menurut warga setempat, dengan membangun masjid terlebih dahulu, warga bisa fokus beribadah memohon pertolongan kepada Sang Maha Pencipta agar bencana gempa bumi yang menimpa wilayahnya cepat berlalu. Warga berharap para donatur untuk membantu membangun fasilitas masjid. Hari ini semua mungkin fokus kepada pembangunan masjid. Tidak ada kegiatan lagi yang lain. Misalnya ini akses tempat beribadah warga di sini, tolong bantu akses masjid supaya bisa ditempati ibadah. Kayak menjelang hari Ramadan, hari Idul Fitri kan sudah dekat. Jadi tolong bantuannya itu kayaknya seperti banyak jaringan, atasnya kayak asbel. Kampung Sarampad sendiri merupakan terdampak parah gempa bumi yang merusak sedikitnya 65 rumah warga dan 7 orang meninggal dunia. Demikian laporkan Saiful Hardi. Gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat terus mengundang banyak simpati dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang dilakukan PAMI atau Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia dengan turun ke jalan menggalang donasi.
Sebagai bentuk empati terhadap korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah artis musik Melayu dangdut yang tergabung dalam HeartMe Kabupaten Bandung turun ke jalan melakukan aksi pengumpulan dana untuk korban gempa Cianjur dengan cara bernyanyi untuk menarik simpati dari para pengendara di Jalan Kopo, Kota Bandung, Kamis sore kemarin. Dengan menggelar konser mini ini menarik perhatian para pengendara roda 2 maupun roda 4. Tak sedikit dari para pengendara memasukkan uang ke dalam kotak kardus untuk membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur. Hasil dari pengumpulan dana rencananya akan langsung disalurkan kepada para korban bencana gempa bumi di Cianjur. Dengan cara mencari donasi seperti ini, turun ke jalan, alhamdulillah mendapatkan uang yang cukup untuk kita limpahkan atau sumbangkan langsung ke korban yang bencana di Cianjur. Berharap ini dari JHP ini kan merupakan artis ya. Jadi artis ini tidak hanya pertama dan populer, tapi kita juga harus tata akhlaknya, jadi etikanya, attitude-nya, dan perilakunya supaya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bersosialisasi juga dengan manusia-manusia yang lain. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Sementara itu dari Pangandaran, saudara, berbagai elemen masyarakat di Pangandaran memberikan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Sebanyak 4 unit kendaraan mobil mengangkut logistik seperti sembako, air mineral, makanan instan, tenda, dan perlengkapan bayi siap diberangkatkan menuju Cianjur. Seluruh logistik tersebut akan disalurkan langsung kepada korban yang terdampak bencana gempa di beberapa posko pengungsian di Kabupaten Cianjur. Bantuan tersebut merupakan hasil donasi sejumlah pihak yang ada di Pangandaran. Kita malam ini memberangkatkan dari hasil kita mengumpulkan dari para donatur, dari anggota BPCPH Kabupaten Pangandaran dan PHPWP ya, itu organisasi untuk di pariwisata juga di Pangandaran, untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur. Nah, mudah-mudahan juga mereka datang ke sana bisa bermanfaat buat warga yang tertimpa musibah. Dengan bantuan yang dikirimkan dari para donatur yang ada di Kabupaten Pangandaran, diharapkan bisa meringankan beban warga Cianjur yang terdampak gempa. Terlebih, kini masih banyak warga terdampak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Demikian dilaporkan Entang Saifur Rahman, TVRI Jawa Barat. Penanganan pasca gempa yang terjadi di Cianjur tidak saja dituntut peran aktif pemerintah, tetapi juga dituntut proaktif elemen masyarakat dalam membantu korban yang terdampak gempa. Gempa yang terjadi di Cianjur mengundang keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat. Bantuan terhadap korban terus berdatangan, tidak saja dari pemerintah, tetapi juga berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan sekolah. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung Asep Suryadi menyatakan pasca terjadinya gempa, pihak kampus melakukan upaya penggalangan dana dari mahasiswa maupun dosen. Penggalangan dana tersebut rencananya akan disalurkan melalui Unisba selaku koordinator yang telah ditunjuk oleh LLDI KTI Wilayah 4 Jawa Barat. Tentunya mengikuti apa yang disampaikan oleh LLDikti Wilayah 4 Jabar. Dalam hal ini LLDikti sudah menghimbau kepada semua perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut serta di dalam membantu mereka yang terkena bencana. Termasuk STHB juga alhamdulillah dapat membantu. Melalui penggalangan dana yang dilakukan, diharapkan mampu menggugah elemen masyarakat lainnya untuk peduli dalam membantu warga yang terdampak gempa di Cianjur. Demikian dilaporkan Endang Herman dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya, saudara, akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Ratusan rumah terendam banjir. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Selamat, aktivasi rekening anak ibu sudah berhasil dilakukan. Ini adalah buku tabungan simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP.
Baik, terima kasih Bu. Program Indonesia Pintar atau disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya personal pendidikan. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam area pesawahan, tambak, serta akses jalan antar desa. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat terendam banjir. Ketiga desa itu yakni Desa Pabuaran, Desa Salam Jaya, dan Desa Siluman. Banjir yang melanda wilayah ini selain disebabkan meluapnya beberapa kali dan sungai, dampak tingginya intensitas curah hujan juga disebabkan pendangkalan dan penyempitan sungai besar Cilamaya. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi area pesawahan, tambak ikan milik warga, serta akses jalan di sekitar pemukiman. Akibat banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Menurut warga, banjir di wilayah tersebut kerap terjadi khususnya di saat musim penghujan. Meski terendam banjir, namun warga masih belum mengungsi sebab warga menilai banjir ini masih dirasakan aman. Dari data pemerintahan kecamatan setempat, banjir meredam sedikitnya 600 rumah warga dengan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Di Kecamatan Pabuaran hari ini terkena banjir dampak dari luapan kali 3 kali di Kecamatan Pabuaran, yaitu Kali Citempuran, Kali Cigeroak, dan Kali Ciawisan, termasuk dampak dari Kali Cilamaya. Dikhawatirkan banjir di daerah ini akan terus meluas, mengingat intensitas curah hujan di daerah ini masih tinggi. Demikian dilaporkan Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, ratusan rumah warga di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikepung banjir akibat luapan sungai Cidurian usai diguyur hujan deras. Selain rumah warga, banjir juga merendam fasilitas pendidikan. Sejumlah anak terlihat hanya bisa bermain air di lokasi banjir yang menggenangi bangunan sekolah dasar SD Negeri Gria Bandung Indah di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Banjir dengan ketinggian 50 cm ini membuat seluruh ruangan kelas terendam sehingga tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM atau diliburkan oleh pihak sekolah. Selain bangunan sekolah, banjir di lokasi ini juga merendam sedikitnya 200 unit rumah warga. Aktivitas warga terganggu karena akses jalan menuju pemukiman ikut terendam. Sebagian warga terpaksa harus menerobos jalan kaki melewati genangan air setinggi 50 cm. Tadi malam ya? Tadi malam. Ini biasanya kiriman dari mana sih air? Ini jelas kiriman, kalau disebut kiriman dari kota juga dari kota ya. Dari luar kiriman. Karena memang kebetulan di RW 10 ini posisi paling rendah. Warga berharap agar pemerintah melakukan normalisasi sungai Cidurian agar bencana banjir bisa dihindari. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Informasi lain, saudara, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 bus dan minibus terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan, Jawa Barat. Akibat insiden itu, belasan orang penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebanyak 7 korban kecelakaan beruntun di ruas tol Cikopo, Palimanan, tepatnya di kilometer 147, dilarikan ke Rumah Sakit Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Sementara 5 lainnya dilarikan ke rumah sakit di wilayah Majalengka dan Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Seluruh korban selamat dan hanya mengalami luka memar, lecet, dan robek di bagian lengan.
Peristiwa itu terjadi berawal bus Santika mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 147 Cipali, diduga akibat hilang kendali hingga terguling di median jalan. Seluruh penumpang bus Santika pun berhamburan keluar. Tepat di belakangnya terdapat mobil minibus dan bus Kramat Jati menghindari kecelakaan hingga bus Kramat Jati menimpa mobil bus dan terlibat kecelakaan juga. Yang terasanya mobil itu arah Kudus, arah Jawa, jadi belok, setelah belok jadi kayak muter-muter, langsung nyusruk. Saya aja nggak terasa, perasaan saya di luar itu sudah ada di luar, bukan jalan keluar. Sudah ada di seberang jalan yang ke arah Jakarta, panik saya, langsung memegangan ke itu. Bisnya itu besi itu, besi. Semuanya jumlahnya ada 7 orang, ya. Itu pasien dengan luka-luka ringan rata-rata, ya. Ada beberapa yang luka memar dan luka lecet, kemudian ada yang dengan luka robek, semuanya ada sekitar 4 orang. Semuanya kondisinya dalam kondisi luka ringan, beberapa sudah ada yang pulang, sisa 1 yang di IGD. Kami sudah berusaha menanganinya dengan baik dan tidak ada yang perlu untuk penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan beruntun ini kini telah ditangani oleh petugas unit Laka Lantas. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Jajaran Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap seorang ibu rumah tangga yang telah menipu ratusan emak-emak di Kabupaten Garut yang menjadi korban investasi bodong bermodus lelang arisan. Total kerugian mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Sejumlah emak-emak yang menjadi korban investasi bodong bermodus lelang arisan menggeruduk Polres Garut untuk melihat secara langsung seorang tersangka berinisial RS yang selama ini telah menipu dan mengelabui mereka. Sontak saat tersangka digiring petugas, puluhan emak-emak yang merupakan korban langsung meneriaki pelaku. Para korban terjerat rayuan maut lelang arisan bodong yang dilakukan tersangka lantaran keuntungan yang menggiurkan dari setiap investasi yang ditanamkan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik pelaku, data para korban, uang tunai, serta barang bukti lain. Ironisnya, uang dari para korban tersebut digunakan pelaku untuk merenovasi rumah dan berpoya-poya. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban mencapai 125 orang dengan kerugian lebih dari 4,4 miliar rupiah. Jadi salah satu anggota itu ada yang menjual, membutuhkan uang, misalkan dapatnya nanti bulan Agustus, dia perlu uang bulan Juni atau bulan Juli, yaitu dijual. Ternyata anggotanya tidak ada. Di arisan bodong ini sebanyak 125 orang dengan kerugian 4 miliar 478 juta. Demikian dilaporkan Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya Bakti PU untuk negeri. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Peristiwa heroik gugurnya 7 orang karyawan Departemen Pekerjaan Umum yang mempertahankan Gedung Sate sebagai markas Departemen Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember 1945 dikenang dan diperingati sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tahunnya.
Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya makna khusus bagi warga Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal 3 Desember 1945, tepatnya pada pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat, terjadi peristiwa bersejarah gugurnya 7 orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate. Jadi memang Hari Bakti PU ini diperingati setiap tahun pada tanggal 3 Desember ya. Ini untuk mengenang perjuangan pemuda-pemuda Sabta Taruna, pegawai PU, dibantu sama pemuda-pemuda lainnya, sebanyak 21 orang yang mempertahankan Gedung Sate sebagai dulu kantor dinas atau direktorat atau Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum ya. Mereka dengan gagah berani mempertahankan Gedung Sate dari serbuan tentara sekutu, tentara Inggris, sehingga 21 orang tersebut ini sebagian besar luka-luka dan 7 orang hilang. Hari Bakti PU ke-77 tahun 2022 dengan tema Melesak melanjutkan infrastruktur juara bangkitkan ekonomi rakyat diperingati dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan sosial, kesenian, pertandingan olahraga hingga bakti sosial. Pada puncak acara Hari Bakti PU ke-77 dan penghargaan Mandor Pekerja Teladan pagi tadi, Wakil Gubernur Jawa Barat bertindak selaku inspektur upacara yang berlangsung di Gedung Sate Bandung. Pada tahun 2022 dan akan datang, sejumlah proyek dilaksanakan oleh BBWS Citarum dengan melaksanakan penyelesaian Bendungan Sadawarna. Kedepan akan membangun Bendungan Cibeet pada tahun 2023. Jadi yang saya kira program prioritas dari Balai Besar Sungai Citarum sekarang ini adalah pertama adalah penyelesaian proyek strategis nasional, itu Bendungan Sadawarna yang terletak di 3 kabupaten yaitu Subang, Sumedang, dan Indramayu. Ini yang membendung Sungai Ciponegara untuk kebutuhan irigasi 2.500 hektar, air baku 1,2 meter kubik, listrik 2 megawatt, dan juga untuk pengendalian banjir di Pantura ya. Dan rencananya nanti Kamis kita akan laksanakan penggenangan awal bendungan atau impounding, yang artinya kita bisa selesaikan bendungan ini di tahun 2022 ini dengan tepat waktu dan juga tepat biaya ya. Gempa Cianjur yang sangat memprihatinkan membuat BBWS dan PUPR bersama-sama dengan semua pihak terjun langsung membantu penanganan gempa dengan menurunkan alat berat seperti stump wells dan lainnya. Gempa Cianjur kemarin ini tidak hanya BBWS, ini kita PUPR bersama-sama juga dengan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia ya, dari Kodam 3, kemudian BPBD ya, Basarnas ya. Ini bersama-sama kita langsung melakukan penanganan. Jadi pada saat kejadian gempa siang itu sore kita sudah memobilisasi alat ke sana. Kita juga terutama Balai Besar ya, dari arah Cianjur kita mengirim 2 eskavator, 3 dump truck dengan lighting karena mau kerja malam ya, 1 loader. Dari UPTD Dinas juga ada 1 eskavator, dari Bina Marga 1 eskavator ya yang masuk di sana. Departemen PU dengan segala tugas dan fungsinya yang mempunyai arti membangun kesadaran sosial jiwa kesatuan atau KOPS, rasa kesetiakawanan atau solidaritas serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat di bidang pekerjaan umum.
Ya, saudara, informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya Kemenko PMK tinjau layanan kesehatan di rumah sakit. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK mengunjungi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika guna melakukan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit UKM Marga Asih, Bandung. Dalam monitoring ini, rombongan dari Kemenko PMK menyempatkan untuk melihat seluruh fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit ini, terlebih pelayanan kesehatan bagi para pasien pengguna BPJS Kesehatan. Saya agak-agak melihat bahwa semuanya ini sangat-sangat pro kepada masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata layanan kesehatan 75% di sini adalah layanan kesehatan untuk pasien-pasien BPJS. Di rumah sakit ini telah tersedia 109 ruangan, di mana 75% ruangan tersebut diperuntukkan bagi pasien BPJS. Selama ini memang kami memegang prinsip bahwa melayani itu semua sama, memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang datang berobat ke kami, baik BPJS maupun non-BPJS, semua dilayani sepenuh hati dengan sama baiknya. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan terkait peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pembiayaan farmasi dan alat kesehatan. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Dan saudara, kita saksikan bersama berikut ini adalah pantauan suasana lalu lintas di beberapa titik di Kota Bandung. Ya, saudara, ini adalah pantauan lalu lintas yang pertama di Simpang Pasteur. Saudara, terlihat ada antrian kendaraan yang mengarah menuju ke Kota Bandung, sementara dari arah sebaliknya terlihat lancar. Selanjutnya adalah di Simpang Cikapayang, saudara, ini terlihat yang dari arah Cimahi menuju ke Kota Bandung terlihat ramai, sementara dari Kota Bandung menuju ke atas, ke Dago Atas, ini terlihat ramai juga. Suasana lalu lintas lancar. Selanjutnya ini adalah di Simpang Kopo, saudara, dari arah Kopo atau dari arah tol ini yang menuju ke pusat Kota Bandung terlihat lancar. Selanjutnya adalah Simpang Gede Bage dari arah Cibiru menuju pusat Kota Bandung terlihat padat, saudara, sementara dari arah sebaliknya terlihat lancar. Informasi suasana lalu lintas tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Astri Nur bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.